Bapa di surga, terima kasih atas kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami sudah dan sedang menyembah Engkau melalui puji-pujian dan pembacaan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua, supaya kami boleh merasa mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Tolong hamba yang terbatas kecil ini, bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, penuhkan dengan Roh Kudus, dan boleh menyalurkan kebenaran dan kehadiran Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita membaca teks untuk hari ini terdapat dari Injil Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bersama-sama kita membaca. Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah terjadi. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Silakan duduk kembali. Selamat. 大丈夫大丈夫。もうそれでもじゃあここね。はいはいありがとう。Okay. Selamat hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai penebus dosa dan juru selamat bagi kita semua. Puji Tuhan, malam ini kita boleh mengadakan ibadah Natal bersama dengan gereja Bisaya Church sebagai jemaat saudara kita ini. Tentang kelahiran Tuhan Yesus, ada keterangannya di dalam 3 kitab Injil. Injil Matius menerangkan kelahirannya dari segi silsilah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab Injil Lukas menerangkan tentang kelahirannya dari segi kejadian sejarah. Kapan terjadi, di mana, dan bagaimana terjadi kelahirannya. Kitab Injil Yohanes menerangkan kelahiran Mesias secara langsung tentang maknanya dan tujuan kedatangannya. Malam ini kita ingin bersama-sama memperhatikan dan merenungkan melalui Injil Yohanes. Mesias datang, dan di dalam teks yang tadi kita baca bersama disebut 3 nama, yaitu pertama firman, kedua hidup, dan ketiga terang. Mesias yang dinanti-nantikan disebut firman. Istilah firman
dengan bahasa asli perjanjian baru, yaitu bahasa Greka, adalah logos. Arti di dalam kamusnya ada 3 arti. Word, perkataan, firman. Kedua, speaking, pembicara, bicara. Ketiga, expression, kenyataan. Dan perkataan ini dengan bahasa Ibrani, perjanjian lama, dabar. Ada artinya dalam kamus, muncul, atau keluar, atau tampil. Sepertinya pemain atau di belakang tampil ke depan. Ini arti dabar. Kalau kita memikir arti kata dengan bahasa asli, bisa menolong pengertian kita. Lebih nyata, lebih realita. Firman itu apa? Konsep firman itu apa? Sepertinya Allah yang tidak kelihatan tampil ke dunia dan berbicara. Kira-kira demikian konsep firman, logos. Dan logos itu ada pada mulanya. Pada mulanya itu kapan? Di dalam halaman pertama dan pasal pertama, ayat pertama, Alkitab kita katakan, pada mulanya Allah menciptakan semesta alam. Itulah pada mulanya ada firman. Logos tetap sama-sama dengan Allah pencipta semesta alam, Allah Bapa. Sejak jadinya penciptaan. Dan firman adalah Allah. Di dalam ayat 1-2 ini, penulis ingin menjelaskan logos. Yesus dari Nazaret sebagai Mesias, Juru Selamat. Itulah Allah. Dan Allah yang tampil, datang. Dan Allah berbicara. Di sini kita melihat keterangan kekekalan logos dan kealahan logos. Dan satu perkataan lagi kita ingin memperhatikan. Ayat disebut segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segalanya dijadikan melalui Dia. Melalui Dia. Ada buku tafsiran komentar yang terteliti di dunia dari penafsir Alkitab ternama itu namanya George Murray. Ada 53 jilid yang besar-besar. Saya tidak punya, hanya 2 saja. Dalam buku terkenal ini ada keterangan. Menurut Dia, artinya segala sesuatunya
diciptakan melalui Dia dan akan diciptakan lagi melalui Dia. Memang firman Tuhan berkata demikian, seperti Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan melalui Logos inilah akan diciptakan kembali. Seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Logos daripada mulanya sama-sama dengan pencipta semesta, bahkan Allah sendiri, dan menciptakan segala sesuatu, dan sudah jatuh dosa bengkok, tapi diciptakan kembali melalui Dia. Perkataan kedua, hidup. Istilah hidup ini secara khusus banyak dipakai dalam kitab Injil Yohanes dan surat Yohanes. Dan istilah hidup juga ada sedikit arti di belakang. Bahasa aslinya hidup itu bios dan zoe, dua kata dipakai. Kalau bios itu nyawa, hidup secara fisik, daging. Maka istilah biologi itu dari bios ini. Tapi satu kata lagi, ini lebih penting dan berarti. Zoe itu dipakai dalam Alkitab seperti dikatakan hidup Allah, hidup Kristus, dan hidup diberikan kepada orang percaya. Jadi istilah Zoe artinya hidup di dalam hubungan dengan Allah, dengan Kristus. Dengan istilah lebih sederhana, Zoe, hidup adalah hidup sama-sama dengan Allah, sama-sama dengan Kristus. Inilah hidup Zoe. Maka dan Zoe ini dipakai 15 kali dalam kitab Injil Yohanes. Di antara 36 istilah sekali, 11 kali itu disebut hidup kekal. Maka Tuhan Yesus sendiri dalam doa menerangkan apa arti hidup yang kekal. Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus,
mengenal hidup dengan mengenal Allah, mengenal Kristus, artinya hidup bersama-sama dengan Allah, Yesus. Inilah hidup bersama dengan Allah. Secara konkret, hidup bersama-sama dengan Allah, dengan Kristus itu apa? Satu contohnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Dikatakan dalam khotbah Rasul Paulus, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangan-pujangan, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Hidup bersama dengan Allah artinya hidup kita bergerak dan ada being sama-sama dengan Allah. Jadi kita hidup sehari-hari dan bergerak apa? Bergerak untuk kerja. Semuanya sama-sama dengan Tuhan, tidak sendirian. Maka disebut kehidupannya sebagai keturunan Allah. Kita semua ada keturunan dari keluarga. Saya keturunan Simanjunta. Diberi marga Simanjunta melalui pernikahan anak. Semua kita ada marga. Hidup seperti keturunan. Tapi kita, istilah ini dipakai di sini. Kita adalah hidup sama-sama dengan Allah, hidup sama dengan Kristus. Artinya bergerak, bekerja, ada keadaannya, tetap sama-sama. Sepertinya apa? Itulah keturunan Allah. Dan istilah hidup disebut hidup yang kekal. Artinya sekarang sudah hidup sama-sama dengan Allah yang kekal. Nanti mati akan dibangkitkan hidup yang kekal. Hidup kekal ada dua arti. Sekarang sudah hidup sama-sama dengan Allah. Dan seterusnya, selama-lamanya. Betul seperti arti kata hidup yang kekal. Dan kita belajar istilah atau nama ketiga. Hidup itu adalah terang. Memang terang itu banyak dipakai istilah ini untuk lambang Mesias yang akan datang dalam perjanjian lama. Seperti terkenal Yesaya pasal 9 ayat 1-2. Terang akan datang. Itu tentang Mesias. Dan Tuhan Yesus menerangkan nubuatan itu dikenapi dengan kedatangannya sendiri. Matius pasal 4 ayat 14 dan sampai 17, Tuhan Yesus waktu tampil sebagai Mesias secara umum menjelaskan, memperkenalkan diri. Kita melihat Matius pasal 4 ayat 4. Kita baca bersama supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sebelum dan anak-anak tadi jalan ke laut daerah seberang sungai wilayah barat. Bangsa yang dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam dalam negeri yang digelapi maut telah terlebih terang.
Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus tampil secara umum melayani. Itulah kenapa Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Terang besar datang. Maka Tuhan Yesus berkata, Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Terang untuk kehidupan. Kita hidup sekarang setiap hari sebagai terang, di dalam terang. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, kamu adalah terang. Bercahayalah terangmu. Berbuatlah yang baik. Memang Tuhan Yesus berkata, terang kehidupan itu bukan satu konsep baru. Kita ingat dalam perjanjian lama, Mazmur pasal 119 ayat 105 yang sangat disenangi oleh orang Kristen semua, dikatakan demikian. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalamu. Itulah logos, firman dapat datang sebagai terang besar. Maka barang siapa mengikutinya, terima hidup sama-sama, adalah hidup sehari-hari. Kaki. Hari ini kita kemana dengan kaki? Masa depannya bagaimana jalannya? Terang. Inilah Mesias Logos. Hidup berbicara dan terang bagi kita. Tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Walaupun di dunia ada kegelapan. Tentang kegelapan di sini ada keterangan dari John Calvin. Dalam buku komentarinya dia menjelaskan kegelapan dunia. Artinya Allah pencipta semesta alam sudah memberi terang di dalam hati manusia. Dua terang. Satu, kerinduan akan kekekalan Allah dan hati nurani. Tetapi ada yang menutupi terang itu. Itulah kegelapan. Maka manusia ada kerinduan akan Tuhan, ingin tahu Tuhan, cari Tuhan, tapi ada kegelapan. Gelap. Maka kerinduan itu menyebabkan membuat arah-arah macam-macam agama kacau. Ada hati nurani, tetapi manusia tidak bisa hidup sesuai dengan hati nuraninya, bahkan menurut keinginannya, menyebabkan kekacauan, segala kekacauan dunia. Maka John Calvin menekankan manusia ada terang ditutupi. Maka perlu terang dari luar yang lebih kuat. Original terang original menerangi, membuka, menjauhkan kegelapannya.
Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus mengutus untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu pergi untuk apa? Memberitakan Injil itu apa? Kisah pasal 26 ayat 18 mengatakan demikian. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Injil, Yesus diberitakan untuk apa? Membuka mata manusia yang ditutupi dengan kegelapan. Berbalik dari kegelapan. Terang, terang besar, logo Yesus. Disitulah dari kuasa iblis. Iblislah sumber kekuatan kegelapan. Pindahkan ke Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Memang kegelapan dunia begitu tebal dan macam-macam. Tapi bisa murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus. Satu orang Kristen bisa jadi terang untuk satu negara. Contohnya, ada seorang dokter Kristen dari Fukuoka diutus ke Pakistan dan Afghanistan sebagai tenaga medis bantuan dari pemerintah. Dia buka puskesmas untuk program pemberantasan kusta. Dia buat 10 klinik. Selalu penuh dengan pasien. Bermacam-macam sakit. Dia sadar. Andai kata saya buat 100 klinik tidak cukup. Karena dia menyadari waktu itu Afghanistan yang sangat gelap. Terkenal Afghanistan satu-satunya di seluruh dunia tidak ada gereja. Nakamura Tetsu, Dr. Nakamura menyadari. Dengan medis tidak bisa menyelamatkan negara ini. Dia sadar karena kemiskinan. Tandus, tanah tandus, kelaparan harus diatasi. Dia belajar lagi tentang pembangunan. Akhirnya dia bawa bulldozer truk bikin pengairan dari gunung ke padang gurun. Akhirnya 160 hektar tanah tandus dijadikan tanah subur, tanah hijau. Menurut laporan, 600.000 orang Afghanistan yang miskin jadi hidup kembali di tengah-tengah tanah hijau pertanian. 6 tahun yang lalu, tanggal 4 Desember, dia mau ke tempat kerja. Orang jahat teroris datang, tembak, mati. Waktu jenazah Nakamura Tetsu dimuat ke pesawat di bandara Kabul, jenazah diangkat. Orang yang di paling depan angkat itulah Presiden Afghanistan. Dia katakan, orang Afghanistan beratusan tahun tidak lupa Dr. Nakamura
Kristen disebut terang dunia. Percaya dalammu. Satu orang bisa jadi terang. Satu negara yang tergelap di dunia. Kita tidak bisa begitu. Tidak bisa. Kita bukan dokter. Mungkin ada dokter. Kita terbatas. Tapi mari ingat. Terang atau besar kecil. Pentingnya bersinar. Ada kamar gelap. Ada sepotong lilin. Percaya. Begitulah kita masing-masing seperti sepotong lilin kecil keadaannya. Tapi pentingnya bersinar. Mengapa? Karena dunia menantikan terang ini. Terakhir saya bagi satu kesaksian kecil tapi berarti. Ada seorang rektor kepala sekolah SMP. Dia kuat, semangat, dan boleh dikatakan cukup berhasil kehidupannya. Motonya, filosofatnya, manusia bisa percaya diri saja. Manusia bisa menggantungkan diri saja. Itu motonya. Dan mengajar kepada anak-anak SMP. Tapi kena sakit berat. Dia sudah tidak bisa bergerak. Buka radio, ada radio program Kristen. Namanya pun Yono Hikari, terang dunia. Saya sudah 25 tahun berkhotbah melalui program ini. Bapak ini mendengar, ada Alkitab, ada Allah. Ada terang. Dia baru buka film. Ketemu terang yang benar. Dia bersaksi demikian. Betul. Hontouに 神様はおられたのです。ada Allah yang sungguh. Maka saya telah berubah. Dan sekarang juga di dalam hati saya berkobar-kobar. Ini satu kesaksian yang menggembirakan kami yang melayani program Kristen Radio Terang Dunia. Dunia menantikan terang. Bapak sekalian, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah hidup sama-sama dengan Tuhan, disebut terang. Pentingnya percayalah. Percaya. Nama Tuhan dipermuliakan di dunia ini. Dunia menantikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kiranya firman-Mu menerangi hati kami, kehidupan kami, kesaksian kami, supaya dunia baik keluarga, teman, sekerja yang menantikannya. Boleh jadi kami semua terang dunia dan bersinar oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus, tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah karena ya, dosa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin.